Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, malam hari ini di malam ke-16 Ramadan kita kembali di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Dan hadir bersama kita di sini para sahabat-sahabat yang juga nih Pak Syarudin Nasution SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi. Bersama para pengurus MUI hadir Bapak Cupri SPDI MIKOM, Wakil Ketua Umum MUI Kota Tebing Tinggi, dan Bapak Subarjo SE sebagai Wakil Bendahara MUI Kota Tebing Tinggi. Malam hari ini Pak Ketua, terima kasih kehadirannya di studio dakwah MUI Tebing Tinggi. Ini tentu malam yang asik ya bagi kita ya, untuk berbincang dan diskusi terkait dengan hal-hal yang mungkin lagi hangat lah. Apa saja perihal yang ada perkembangan di Kota Tebing Tinggi dan khususnya di sekitar Kota Tebing Tinggi ini. Mungkin dari Pak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, silakan apa yang mau ditanya nih sama Pak Ketua DPRD. Seperti tagline yang sering kita sebut itu, kita bisa bersatu rahim, bisa berkolaborasi, bersinergi, dan hubungan kita memang alhamdulillah harmonis, termasuk dengan Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Bapak Syarudin Nasution ini. Nah, tentu kita juga ingin tahu informasi dari Pak Ketua DPRD. Bagaimana kondisi tebing inilah yang keadaan kita sekarang kan terupdate setidaknya dalam pandangan Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi. Kondisi tebing sama-sama yang mungkin kita rasakan, tidak ada yang hal-hal yang terlalu mengkhawatirkan sebetulnya. Semua sepertinya berjalan normal. Mungkin berkah Ramadan juga ya, apalagi Ramadan kali ini sudah tidak seperti Ramadan sebelumnya. COVID-19 juga tidak seperti dua tahun yang lalu, dua tahun yang lalu sudah mulai mereda. Jadi dalam suasana bulan suci Ramadan ini semuanya baik-baik saja, Hal-hal yang dikhawatirkan sebelumnya, termasuk juga masalah kenaikan harga-harga yang sangat luar biasa, juga ada semacam kepanikan masyarakat, panik buying gitu kan, sampai ke 16 Ramadan ini tidak kelihatan sebetulnya. Ini menandakan bahwa kekhawatiran sebelum bulan puasa itu tidak benar sebetulnya. Waktu mahasiswa demo tadi malam kan ada juga di tebing yang apa, cuman keakraban Ketua DPR dengan masyarakat itu saya lihat kalau yang tahun-tahun dulu kan ada macam agama ini. Karena memang Pak Ketua sudah sering kali menerima orang-orang yang unjuk rasa itu. Pada intinya sebetulnya kita pun berada dalam posisi mereka. Iya. Karena kita juga bahagian dari masyarakat. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan sebetulnya menerima adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya ke lembaga kita. Bagaimana sih, tadi juga saya cerita sama Pak Jupri, Pak Ketua ini terjun ke dunia politik ini, masih juga nih untuk dibahas. Kira-kira awal mulanya ini bagaimana nih Pak Ketua? Terjun ke dunia politik itu ya memang di satu sisi sebelum masih pun mahasiswa ya kita sudah terlibat dalam organisasi walaupun organisasi internal. Melibatkan diri dalam organisasi ini kan meyakinkan diri kita sebetulnya bahwa kita itu bukan hanya hidup untuk kita, bahwa kita itu hidup untuk masyarakat, hidup untuk orang lain, hidup untuk organisasi. Ya mungkin rasa itu terbawa-bawa, ya sepertinya saluran yang tepat itu adalah dunia politik. Ketika di dunia politik ini ya prinsip itu harus kuat bahwa kita ini tidak hanya milik kita,
Nah, diri kita ini juga adalah milik masyarakat. Jadi sepertinya bukan ada dulu cita-cita mau jadi DPR, mau jadi ini, tidak seperti itu. Rohnya sebetulnya, rohnya itu adalah meyakini bahwa diri itu adalah juga milik orang lain. Ketua kan juga ketua AMPI ya. Ketua AMPI itu. Itu yang menarik tadi. Sementara kalau dari sisi usia kan ketua ini masih belum senior kali lah dari sisi usia, paling ya 40-an. Iya. Karena kami tak jauh beda itu. Iya. Hampir sebaya lah ya. Hampir sebaya. Hanya memang beda nasib. Nasibnya lebih beruntung. Sebenarnya harus berbeda nasib. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Sama susah juga. Sama susah. Malah bersaing pula. Iya. Ini kita harus bersinergi. Bagaimana nih Pak Ketua nyikapi tentu tadi kan OKP itu ada yang usianya senior gitu kan, sudah Iya. organisasi juga sudah lama. Iya. Ini kan kadang-kadang ada rasa ya, kalau organisasi aku kan lebih makan asam garam. Iya. Iya. Kemudian ada rasa ego gitu. Ini bagaimana Ketua menyikapinya lah? Ya, sebetulnya tidak ada trik khusus ya. Kita prinsip secara hakikatnya siapapun orang itu kita yakini bahwa dia butuh penghargaan saja. Ya kalau dia senior kita menghargai dia sebagai senior, tidak ujuk-ujuk karena kita ketuanya, lalu dia tidak mungkin hanya wakil-wakil atau di bidang-bidang, lalu kita suka-suka tidak. Jadi kita menempatkan dia itu ya betul-betul bukan sebagai wakil ketua, tapi sebagai manusia yang memang membutuhkan penghargaan, penghormatan, pengakuan, walaupun tidak semuanya ya gesekan pasti ada. Apalagi kita baru tiba-tiba menjadi ketua, ya tentunya banyak juga gesekan-gesekan, kan? Tapi ya kita tunjukkan dengan kinerja saja. Ya, ini apa juga? Mungkin yang banyak juga bertanya-tanya. Mungkin pentingnya kita tanya sama Pak Ketua. Tadi kan menyambung yang dikatakan Ustadz Dupri, Ketua sering menghadiri pelantikan, kemudian diundang dalam acara. Kami melihat juga beberapa kegiatan Pak Ketua ini, di Mangolosi, ya kan, tondi-tondi, ada yang menyemangati, ada yang doa-doa. Ini kadang-kadang ada yang bilang, Apa ini? jadi wali kota. Ini penting ini kan kita dengar. Justru Apakah doa atau gimana? Justru di sini kita menyalahkan, salah menafsirkan. Yang kita lakukan ini adalah yang seharusnya kita lakukan. Ya, kalau menurut kita ketua DPR ya seperti itu, harus datang ke masyarakat, apalagi diundang. Tidak diundang saja pun sebetulnya harus memang turun ke masyarakat, apalagi diundang. Kalau seorang DPR diundang masyarakat tidak datang kan luar biasa. Jadi yang kita lakukan tugas kita itu. Dan tugas yang kita lakukan itu pun kalau boleh dibilang masih 30-40%. Jadi tapi orang menganggapnya orang malah menafsirkannya ini ke sana kemari. Padahal selalu kita sampaikan kalau hari ini kita berbicara suksesi pilkada, justru hari ini kita sudah memulai mempolarisasi masyarakat. Kita pasti merugi lah ya, walaupun secara demokrasi itu hal yang wajar. Tapi untuk kita di daerah, kalau dari secara dini kita mempolarisasi masyarakat ini tentunya tidak begitu menguntungkan bagi kita. Itu karena kita melihat kadang Pak Ketua diulosi, Pak Wali kami Pak Ketua santai aja gitu. Sebenarnya kalau soal dibilang Pak Wali itu bukan cuma Pak Basar, Pak Asmi juga sering bilang Pak Wali. bilang gitu. Ya mungkin doa dari masyarakat. Doa dari masyarakat juga. Kayak ini ada yang mau disampaikan aspirasi juga mungkin ya. Ketua ya. Ya kan kita kan juga merasakan kan sejak ketua DPRD-nya Pak Basar ini kan kita lebih bisa lebih nyaman. Cuman kadang-kadang di masyarakat ini tidak semua sampai. Saya kadang-kadang paling lucu itu masalah jalan-jalan ini, masalah jalan provinsi yang rusak. Masuk ke jalan saya bilang ini macam mana nih udah kota sama DPRD. Padahal itu kan jalan provinsi. Tapi karena kita bisa mengkomunikasikan dengan ketua DPRD, kita bisa komunikasikan juga dengan apa? Kita tahu ini masalahnya. Rupanya ini yang bertanggung jawab jalan ini. Sampai waktu akan dibangun pun, alhamdulillah kita sudah kasih tahu. Nah, ini kan penting bagi masyarakat. Dan sehingga kita yang tidak kan pemerintah ini kan kadang-kadang harus kita kritisi. Saya sendiri kadang di orang itu. Kenapa nggak pernah mengkritisi pemerintah tebing atau DPRD tebing itu di medsos? Saya bilang ngapain saya di medsos?
Kan kita jadi langsung bisa. Langsung. Nah ini yang seharusnya masyarakat juga harus paham kan gitu. Ya kalau DPR-nya itu kembali turun ke masyarakat, Nah, itu. ya pasti pesan-pesan itu tersampaikan. Contoh masalah jalan yang mungkin di daerah Jalan Juanda, Iya. supaya kapar gitu kan. Ya bagaimana mungkin mereka tahu kalau kita tidak ke sana gitu kan. Ya, kita pun pertanyaannya sama itu ada ketika kita ke Pinang Mancung misalnya, jumpai petani nanya, Pak tolonglah Pak jalan kami ini. Ya, lalu kita sampaikan insya Allah ini sudah tahun ini akan dibangun gitu kan. Nah, dari situ mereka dapat informasi. Ya sebetulnya ya boleh juga lah informasi itu tersebar melalui mungkin kantor-kantor lurah. Gitu kan. Ya, gunanya sebetulnya kan ada kantor itu sampai terkecil, ada struktur kita itu sampai ke bawah itu kan Nah, untuk itu menyampaikan, untuk itu kan saluran dari kebijakan-kebijakan itu yang seharusnya harus sampai ke bawah. Gitu. Tahu masyarakat ya. Tahu masyarakat. Kepling pun mungkin harus tahu. Tapi kalau saya lihat di medsos malah Kepling yang mungkin bertanya. Ya, betul. Nah, tapi yang jadi masalah itu masalahnya di kelurahan di Bajenis yang komplain mungkin Keplingnya dari rambutan gitu. Jadi Karena memang gini juga ketua Kepling kadang berprofesi ganda dia. Iya. Dan Kepling dia wartawan juga. LSM juga ya. LSM juga. Jadi Iya. posisinya itu kita nggak bisa Ada juga, bedakan ya. iya. Saya lihat banyak juga seperti itu. Dia bertanya padahal harusnya tugas dia gitu. Banyak yang menanyakan Ada. bagaimana gitu. Betul, betul. Padahal menjadi kewenangan Iya. di tingkat paling bawah. Sama yang kita bilang tadi, dia DPR tapi dia curhat gitu misalnya kan dia. Harusnya Padahal dia dia tempat curhat, ya. ya. Ini juga ketua mungkin penting juga nih. Tentu kan ada sebagian orang yang datang menyampaikan aspirasi. Ternyata udah kita kasih pengertian itu bukan jadi kewenangan kita, atau tidak bisa terakomodir semua. Iya. Tentu ada yang merasa sudah dekat, percuma aja kita dekat sama iya. Betul, betul. bahasa tetangga awak sering ngopi sama, tapi keinginan kita itu nggak diakomodir. Ini Banyak. bagaimana nyikapnya? Ini. Ya itu risiko kita yang datang dari masyarakat, dipilih dari masyarakat, lalu hari ini kita duduk dan dianggap kita menjadi dewa sebetulnya ya. Mau manusia yang serba bisa, semua pun masalah bisa kita atasi. Padahal kita DPR ini kan hanya menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya. Toh memang eksekusinya tidak di tangan kita. Banyak hal yang kadang-kadang diharapkan. Ini contoh kecil. Ketika masalah kesehatan BPJS, dia sakit, tidak ada BPJS, lalu diuruskan BPJS-nya, kita bantu juga menguruskan BPJS sampai urusan kita membantunya gitu kan, tapi kita ikhlas saja membantu. Lalu habis itu minta tolong dia, Pak ini 14 hari baru bisa aktif ini. Masa ketua DPR nggak bisa. Nah, jadi masa kita melawan sistem, itu kan sistem yang dibangun, gitu kan. Komputer itu, komputer itu pun disuruhnya kita melawannya, gitu. Tapi kita tetap ngasih pemahaman. Nggak bisa Ibu, ini 14 hari, ini ketentuannya. Ada yang memahami itu, ada yang tidak paham. Itu hal yang bisa kita komunikasikan. Tapi kalau komputer, sistem bagaimana kita mengkomunikasikannya? Kalau kita sendiri pun harus mengikuti itu. Kita pun sendiri harus mengikuti itu. Jadi nggak ada. Kewajiban kita hanya memberikan pemahaman sama masyarakat. Terlepas dia bisa menerima itu. Kadang ya sampai nggak enak-enakan juga dia sama kita. Tapi lama-lama mungkin dia paham. Jadi enak kembali gitu. Itu yang mau kita tanya tadi. Iya. Pengalaman ketua sejauh ini yang tadinya akrab, ya kan, kemudian pendukung kuat kita, Banyak. ada keinginannya yang tidak terakomodir, Balik badan merasa tidak ada timbal balik dari yang dilakukannya ini. Karena mereka masyarakatnya juga kan berharap kita melakukan hal-hal yang memang bukan kewenangan kita. Atau mungkin gini ketua, ada juga yang membandingkan barangkali ya.
sama-sama di tebing, ketua DPRD sama anggota dewan yang lain bisa. Ini kadang-kadang dipaksanya kita untuk melawan sistem ini, gimana nih gitu? Ya banyak dari mereka menguji kesabaran kita juga. Tapi sebagai seorang DPR justru kita nikmati memang keluhan masyarakat itu, karena kita nikmati ketidakpuasan mereka juga. Ya, karena kalau semua pun oke, semua bisa kita atur, ya tantangannya kan nggak ada, edukasinya kan nggak ada. Kita kan sembari memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang paling sulit membanding-bandingkan itu. Dibanding-bandingkannya kita. Membanding-bandingkan, cumalah ketua DPR, mau yang lain bisa. Anggota. Malah kadang-kadang Kepling pun bisa. Tadi sangat membantu. Ini menarik nih ketua, yang ketua bilang tadinya ketidakpuasan, siaplah menerima ketidakpuasan, ya kan? Ini juga mungkin penting tadi tidak memberikan edukasi. Jadi anggota DPR ataupun khususnya ketua memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat. Ini ada juga kadang kita lihat sehingga menjadi perbandingan masyarakat antara ketua dan anggota dewan lain. Ada anggota-anggota yang lain ini menerima semua aspirasi. Jadi asal menerima, tidak dicerna, lempar. Asal diterima, tidak dicerna, lempar. Mau kewenangan siapa tak peduli. Yang penting lepas dari dia. Ini sudah merasa masyarakat terbantu, sehingga bola panasnya tidak lagi ke dia. Ini gimana kita menyikapi? Ya, justru kan DPR ini juga datang dari berbagai latar belakang. Sebagai latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan. Justru pemahaman itu yang ada sama pemerintah kita, sama negara kita memahami itu. Makanya DPR ini setiap tahun itu ada namanya program pengembangan kapasitas, bisa dengan bimbingan teknis atau yang lain-lain. Ya kalau di awal-awal DPR-nya seperti itu ya kita mungkin bisa memahami, tapi makin depan sebetulnya dia sudah memahami apa sih sebetulnya fungsi dari DPR ini. Ya seharusnya dia sudah bisa memilah-milah mana yang bahagian daripada pekerjaan dia, mana yang bukan. Itu barangkali ketua ada nggak mungkin tanda kutipnya ingin cari aman sendiri gitu. Mau persoalan itu bagaimanapun, yang penting dari dia lepaslah, dilempar saja. Kalau secara politis sah saja. Ya dia memang mau aman, dia namanya DPR, tugas dia itu menyenangkan konstituennya mungkin gitu kan, sah-sah aja, nggak ada masalah. Tapi terkadang memang tidak menyelesaikan masalah gitu. Justru kadang makin berpolemik ya di tingkat bawah gitu. Ini kan kalau tadi ketua katakan kan ya, makin sejauh ini ada juga yang tidak puas segala macam, itu kan tentu kan mau menjadi tumbal kira-kira ya, sehingga menjawab ketidakpuasan itu karena kita jawab gitu. Kalau dia tidak jawab ya akan kita sampaikan nanti sama si A, si B, seolah jadi pahlawan gitu. Masyarakat itu berharap seperti itu. Kita itu jadi dewa yang bisa menyelesaikan semua masalah. Masalah leasing pun harus bisa kita selesaikan, masalah ini gitu kan. Ya kita pun sebetulnya tidak pernah menolak permasalahan masyarakat. Ya cuma ada beberapa hal yang memang kita pun tidak bisa ngurusinya. Ada beberapa hal, termasuk itu kadang melawan sistem, melawan aturan. Itu nggak bisa. Tapi kalau hanya masih masalah, kalau dia mesti minta tolong, kita kan ini mesti urusan sederhana sebetulnya. Datang dia minta tolong masalah jalan, datang dia minta tolong masalah lampu, datang dia tidak ada beras, itu kan urusan sederhana. Yang lebih dari situ tugas kita sebetulnya kan membantu bersama-sama dengan pemerintah kota mensejahterakan masyarakat, merumuskan kebijakan-kebijakan apa saja sebetulnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu jauh lebih besar. Kalau hanya sekedar datang masyarakat, mungkin perlu uang untuk anak sekolah, perlu mungkin untuk beli beras, itu masalah yang sangat sederhana. Itu saja pun bisa kita lakukan, masyarakat merasa bahwa kita itu sudah bekerja. Diperhatikan ya. Makanya DPR ini juga ada yang baik menurut masyarakat, ada yang baik menurut negara. Ya, yang baik menurut mungkin masyarakat itu ya itu yang mengakomodir semua permintaan. Tapi yang baik menurut negara sebetulnya apa?
ya bagaimana melakukan kerja-kerja sesuai dengan tupoksinya di dalam, tidak bersama-sama dengan pemerintah kota bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk membaguskan infrastruktur kita sebenarnya. Cuman ini Ketua, kadang-kadang ada juga anggota itu yang kadang-kadang udah offside gitu. Maksud offside itu kewenangan dia itu bukan kewenangan dia, tapi Sudah melampaui. udah melampaui kewenangan dia gitu. Apanya itu macam mana Ketua menyikapi? Kalau tidak cash sebetulnya sulit juga kita melihat DPR itu bukan kewenangan yang mana yang bukan kewenangan dia, karena memang nyaris kewenangannya itu kan hampir sama sebetulnya dengan ada yang eksekutif. Nah, ada yang melekat di situ ya mungkin fungsi pengawasan. Nah, kalau budgetingnya sama, membuat peraturan sama, jadi hampir sama. Sebetulnya DPR itu pun punya kewenangan yang nyaris sama. Jadi undang-undang pemerintah daerah kita disebutkan pemerintah daerah itu adalah wali kota bersama dengan DPRD. Jadi sama-sama. Sebetulnya karena juga sulit kita yang menyatakan bukan kewenangan dia. DPR ini kan DPRD ini kan unik ya, unik. Dia ada yang melekat dalam diri dia itu sebagai anggota partai, ada yang melekat bagi di dalam diri dia itu sebagai anggota fraksi, ada yang melekat dalam diri dia itu memang sebagai anggota DPRD gitu. Nah, jadi ada kadang tindakan dia itu ya mungkin sebagai anggota fraksi, tidak mengatasnamakan DPRD, tapi dia anggota fraksi dia. Ada juga memang sebagai anggota partai gitu. Nah, jadi tidak melulu kita melihat seseorang DPR itu setiap dia berbicara itu atas nama DPRD. Ya. Cuman kalau dia umpamanya dia bertindak atas nama partai, setelah kan dia kan udah di DPR, udah semua golongan, kan nggak bisa juga dia bertindak atas nama partai dia gitu, mengapakan partai dia kan gitu, Ketua. Seharusnya karena memang dia utusan partai ya, dia harus bertindak dengan partai dia. Partai dia itu menyalurkan saluran politiknya itu yang berkaitan dengan pemerintahan kita ini ya melalui dia gitu, melalui dia. DPR juga kan lembaga politik. Iya. Kira-kira. Ya, memang sebenarnya menarik juga membicarakan apa ini DPR ini, karena kadang-kadang kita pikir juga enak jadi DPR ini, karena Pak Asbi pun aku ingin jadi DPR juga ini. Padahal kan tugas DPR itu kalau saya lihat kadang-kadang DPR yang kalian ingin bagus di mata masyarakat ya, itu hampir semua keluhan datang ke situ, ke anggota DPRD itu ya. Bahkan waktu tidak memikirkan dari mana dia mendapatkan untuk memenuhi keinginannya, tapi yang penting kalau dia datang ke DPR selesai masalahnya. Datang ke anggota DPR selesai masalahnya. Enaknya itu ketika semua belum efektif berjalan. Itu dia. Kalau sudah efektif berjalan, partai merasa bahwa betul-betul ada anggota dia yang menjadi DPR, ini kan seharusnya diserbu oleh konstituen. Nah, ya contoh kita mungkin di Golkar, kita punya struktur sampai ke tingkat lingkungan. Nah, seharusnya anggota fraksinya itu siapa? Kami ada 4 orang. Ya kami yang seharusnya menyalurkan aspirasi mereka ini. Tapi ya mungkin belum efektif berjalan karena ada orang kita malah menyalurkannya ke fraksi lain, gitu kan? Seharusnya fraksi kita itu memang ada di bentuk fraksi. Ya, memang salurannya seperti itu. Jadi semua terakomodir. Seharusnya seperti itu. Masyarakat itu menyalurkan aspirasinya. Saya dulu milik partai A misalnya. Anggota dewannya Sanu ya. Anggota dewannya Sanu itu di sana. Iya. Saya jumpai lah dulu, coba dulu berjalan nggak gitu ya. Nah, seharusnya gitu. Makanya di dalam DPRD itu adalah satu ruangan, satu kamar yang di dalamnya ada kamar-kamar lagi. Nah, kamarnya itu ada fraksi, ada komisi yang berkaitan dengan kerja. Fraksi ini sebetulnya ini kan berkaitan dengan saluran politik sebetulnya. Nah, kerja fraksi ini adalah perpanjangan tangan dari partai di DPR. Nah, kalau AKD komisi ya ini kan kerja, urusan perhubungan di mana, urusan pendidikan di mana.
Tapi praksi ini adalah perpanjangan tangan partai. Jadi partai itu menyalurkan saluran politik dia itu ke praksi ini. Partai ini dapat aspirasi dari mana? Ya tentu dari konstituen dia dari bawah. Ini harus disampaikan. Makanya setiap praksi itu ya membuat laporan ke partai tentang kerja-kerja di dalam apa sih. Bahkan ada sebagian anggota dewan yang buka rumah aspirasi supaya masyarakat itu memang menyampaikan. Iya. Sebenarnya itu bagus seperti kata Bang Basar tadi, kalau semua fungsi-fungsi DPR itu berjalan, itu mereka akan bagus bagi keberlangsungan sebuah daerah, kota atau provinsi atau negara ini kan. Karena nanti masyarakat pun tidak akan lagi misalnya demo, kalau dikhawatirkan demo lagi karena masyarakat sudah bisa menyampaikan langsung. Iya, nanti pernah diwakilnya. Nah, kalau sumbatan justru kita khawatirkan kalau wakil-wakil ini tidak membuka saluran itu, tidak bisa berdialog. Nah itu. Makanya akan datang memang masyarakat juga harus cerdas untuk memilih wakilnya yang bisa diajak berdiskusi, diajak berdialog. Kalau kota misalnya bisa memikirkan kota ini apa ya kan. Jadi nanti ke pemerintah kalau ada masalah-masalah yang disampaikannya, dia bukan hanya protes saja dia, tapi dia di samping protes dia juga bisa, kita memasarkan dia terlibat dalam pemerintahan itu, dia juga bisa mengasihkan solusi, bisa juga berargumentasi, sehingga dia memang menjadi wakil dari rakyat, jadi wakil dari masyarakat ya kan. Kira Pak Ketua apa yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi, gimana agar bersama-sama pemerintah dan DPRD membangun kota ini jauh lebih baik. Nah kita tahu juga ke depan jalan tol juga sudah selesai. Itu Tebing Tinggi ini jadi tidak menjadi kota lintas lagi, nggak jadi lintas lagi. Sehingga perlu apa yang kita terobosan yang dilakukan. Nah, sebetulnya kalau saya melihat jalan tol ini peluang bagi Tebing Tinggi untuk menjadi kota yang diperhitungkan sebetulnya. Kenapa kita anggap ini sebagai peluang? Karena dari Medan kemari sudah paling 45 menit sampai ya. Dari Tebing ke Prapat pun nanti akan sebentar gitu. Jadi seharusnya jalan tol inilah kalau kita memang mau bangkit dengan adanya jalan tol ini suatu peluang yang sangat luar biasa. Cuman peluang itu tidak akan datang dengan sendirinya. Peluang itu yang harus kita buat supaya ini menjadi peluang. Gitu. Yang membuatnya siapa? Yang membuatnya masyarakat. Wali kota pasti tidak bisa berjalan sendiri. DPRD pasti tidak bisa berjalan sendiri. Begitu juga dengan komponen-komponen masyarakat yang lain, tentunya bersinergi, berkolaborasi, antara semua elemen, pemuda, pengusaha, ulamanya juga ini harus bersinergi. Jadi hal yang paling dilakukan, yang seharusnya dilakukan, ya semua harus membuka diri untuk berkomunikasi. Tidak ada yang menutup diri. Jadi dengan adanya jalan tol nanti, saya yakin mempunyai keyakinan yang luar biasa bahwa Tebing ini akan menjadi kota yang kota yang menjadi lebih maju ke depannya. Jadi alhamdulillah diskusi kita menarik sekali ya. Dipaparkan Pak Syarudin Nasution, bagaimana kiprah DPR, bagaimana melayani masyarakat, menerima aspirasi, ya, kemudian juga tadi disampaikan juga bagaimana mengedukasi masyarakat sampai kepada arah Tebing ini ke depan. Ini tentu menjadi catatan juga bagi kita, ya kan, bagaimana apa yang harus dilakukan untuk Tebing Tinggi ini ke depan. Ini sudah komplit seperti dari kacamata sebagai seorang DPR harus. Sebenarnya Pak Basar bisa tanya juga sama Pak Asbi, bagaimana pandangan Kota Tebing ke depan. saya hari ini sebagai host. Bisa juga. Jadi kalau kita sudah punya podcast, kita undang beliau. Ini kita yang nanya. Tergantung dia masuk sebagai sekretaris MUI atau sebagai kadis atau sebagai tokoh masyarakat. Ya. Baik, alhamdulillah malam hari ini ya kita sudah berdiskusi
tentu ini jadi penting ya, menjadi catatan juga, dan ini apa namanya, menjadi kayak tadi Pak Ketua bilang embrio juga, mungkin embrio dalam pengembangan kota Iya. dan embrio yang lainnya. Satu lagi sebelum kita tutup mungkin kan, dialog seperti ini harus kita kembangkan. Mudah-mudahan ini dapat dukungan dari semua komponen. Baik. Bukan hanya Pak Basar sebagai Ketua DPRD, mungkin wakil Ketua DPR, Ketua Partai, bukan hanya yang partai-partai yang berbasis Islam misalnya, Nasional, tapi semua, nasional, ya. semua kan kita teruskan kalau bisa ini tidak lagi mendikotomikan antara yang Islami dengan nasionalis. Yang Islami ya harus nasionalis, yang nasionalis Harus Islami. bisa Islami. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kedatangan Pak Basarudin Ketua DPRD, mudah-mudahan nanti ada yang lain yang bersedia datang kemari, kejaksaan, Kapolres, ya kan, wali kota, Tokoh-tokoh masyarakat. tokoh masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa. Ketua partai. Ketua partai. Ini jadi kita jadikan sebagai tempat kita berdiskusi. Ini kan enak gini kan, sehingga ada apa masyarakat yang mau bertanya, tinggal buka di channel MUI. Bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh ini, ya kan bisa itu. Ya, jadi memang MUI ini sudah kesana arahnya ya. Iya. Kita juga sudah buktikan kemarin kegiatan-kegiatan MUI tidak lagi mendiri komi agama, seperti vaksin ya, semua agama dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tentu sekali lagi kami sampaikan kepada yang berkeinginan ya untuk berdiskusi seperti ini, tentu MUI membuka diri dan tentu kita akan senang ya menerima saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama mencurahkan ya pikiran, memberikan edukasi, baik gagasan maupun dan yang lain-lainnya. Ini saya pikir demikian. Terima kasih Pak Ketua DPRD Bapak Basarudin Nasution SHMH yang sudah hadir di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tinggi. Mudah-mudahan Pak Ketua DPRD tetap sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Ketua DPRD dan tentu juga tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.